tentunya dalam konteks ini strategi energi nasional yang hubungannya dengan bagaimana mendorong hulu dan hilir dalam situasi seperti ini, kita harus memiliki pandangan yang sama terlebih dahulu tentang bagaimana transisi energi ini adalah merupakan suatu proses yang cukup panjang dan tentunya bertahap. Apalagi transisi energi ini adalah satu-satunya yang bisa memberikan stimulus atau stabilitas ekonomi nasional dalam konteks mempertahankan kebutuhan atau pasokan energi di dalam negeri. Di sisi lain juga transisi energi ini juga harusnya juga mampu beradaptasi dengan perubahan global, ya. Dalam arti bahwa misalnya seperti minyak dan gas itu setidak-tidaknya sampai hari ini menjadi komponen utama dalam menciptakan sistem energi nasional semakin lebih solid. Di sisi lain, EBT atau energi baru terbarukan harus terus berkembang secara progresif. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa gas bumi akan menjadi salah satu instrumen yang cukup penting memainkan peranan strategis dalam membentuk energi transisi menuju sistem rendah karbon. Di sisi lain, migas itu juga harus mampu dimanfaatkan secara utuh dan kemudian dikonversikan untuk pembangunan energi bersih serta infrastruktur energi di masa yang akan datang. Ya, saya melihat bahwa sebenarnya kita tidak perlu terlalu bombastis soal ini, ya. Karena terus terang saya melihatnya bahwa EBT ini belum mampu diposisikan sebagai sumber utama dalam sistem energi nasional. Jadi dalam kerangka energi nasional, migas ini masih menjadi komponen utama yang paling krusial dan akan bertahan dalam beberapa dekade. Artinya masih relevan. Karena apa? Karena infrastruktur, inovasi, sumber daya yang kaitannya dengan energi baru terbarukan di Indonesia, EBT ini belum memadai. Namun kita tentunya harus mempersiapkan, terutama pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur di kemudian hari bahwa EBT ini akan menjadi dominan. Ya, setelah migas ini sudah tidak bisa lagi menyuplai sumber energi nasional, maka EBT menjadi alternatif yang sebelumnya memang harusnya pemerintah mempersiapkan seluruh elemen yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, jaringan yang mumpuni, hingga sumber daya yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Sampai saat ini EBT hanya menjadi pelengkap strategis dalam jangka menengah. Tetapi kemudian akan menjadi substitusi strategis di jangka panjang. Artinya EBT ini bisa berpeluang menjadi pengganti daripada migas, tetapi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Apa saja? Yaitu infrastrukturnya, sumber dayanya, inovasinya. Dan semua ini harus diintegrasikan dengan baik oleh pemerintah. Soal sulit, pasti sulit. Karena ini kaitannya dengan kemampuan negara yang mengkonversikan kekuatan migasnya tiba-tiba secara urgent menuju ke EBT. Karena Indonesia terus terang sampai hari ini belum memiliki infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung keberlangsungan EBT. Melainkan Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk tetap menggunakan migas sebagai sumber pasokan energi dalam negeri. Meskipun demikian, saya sampaikan sekali lagi bahwa pemerintah harus memiliki strategi khusus untuk meningkatkan daya endurance-nya, menciptakan inovasi yang kaitannya dengan EBT, terutama dalam kebutuhan infrastrukturnya, jaringan pasokannya, hingga bagaimana masyarakat juga dipersiapkan untuk menerima dengan baik bahwa EBT ini akan menjadi salah satu sumber energi nasional.
Ya, terus terang bahwa semua infrastruktur di Indonesia masih menggunakan fosil atau minyak. Itu dulu. Infrastrukturnya masih menggunakan. Kemudian soal teknologi yang mendukung EBT sendiri masih belum bisa digarap dengan baik di Indonesia. Termasuk sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia yang masih jauh dari bagaimana mengelola dengan baik yang relevan dengan EBT ini. Maka saya kira bahwa tantangannya adalah bukan hanya sekedar infrastruktur, bukan hanya sekedar SDM, tapi bagaimana political will pemerintah juga, ya termasuk persoalan anggaran. Saya rasa bahwa kebijakan industri nasional akan menjadi lebih ideal ketika mampu mengintegrasikan strategi migas nasional dengan menggarap EBT di sisi lain. Kedua-duanya harus berjalan dengan inherent karena ini akan menjadi alternatif di kemudian hari bagaimana kebijakan sistem sumber daya energi secara nasional itu menjadi kuat meskipun tanpa migas sekalipun. EBT ini harus dipersiapkan, misalnya bagaimana kebijakan pemerintah, subsidinya, infrastrukturnya, jaminannya, termasuk jaringan EBT sendiri. Karena menurut saya hingga hari ini jaringan EBT atau energi baru terbarukan yang kaitannya dengan misalnya ini adalah konversi ke listrik misalnya ya EBT. Ini masih berada pada konstelasi perkotaan. Konstelasi di pedesaan saya kira belum tersentuh dengan baik oleh pemerintah. Maka pemerintah juga harus melihat secara simetris bagaimana EBT ini tidak hanya dapat digunakan dengan baik, dioptimalkan dengan baik di perkotaan, tapi konstelasi di desa lebih juga harus mampu diedukasi atau diberikan fasilitas agar mampu menjangkau EBT itu sendiri. Saya melihat begini, EBT hari ini kan digarap oleh misalnya negara-negara yang menjadi kompatriot atau penantang dari Amerika Serikat ya. Nah, terus terang Indonesia harus memposisikan diri bekerja sama dan berkolaborasi. Karena ini kan munculnya dari negara-negara yang di luar dari Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat juga sedikit memberikan ruang dengan adanya EBT ini. Dan saya rasa bahwa semangat Indonesia ini tidak boleh memetakan atau mengotak-kotakan negara mana yang harus dibawa menjadi mitra strategis. Karena saya rasa bahwa semua negara menjadi mitra strategis. Karena kebutuhan EBT ini kan harus menjadi propaganda bukan hanya di level nasional, tetapi menjadi propaganda yang di level global. Saya kira seperti itu. Semua negara harus menjadi mitra strategis Indonesia. Saya rasa bahwa komposisi per hari ini apa yang ada di Indonesia, terutama soal EBT, ini adalah soal listrik sebenarnya. Karena kita punya nikel, malahan kita ekspor ya, dan sekarang kebijakan itu sudah dihilirisasi meskipun belum optimal. Dan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Sembari juga seperti yang tadi komponen surya, komponen-komponen yang lain, itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Saya rasa semuanya harus dimaksimalkan karena tidak boleh ada yang tertinggal. Karena EBT ini kan semacam challenge buat Indonesia, belum merupakan penyangga utama. Artinya masih bersifat substitusi yang harus terus dievaluasi. Saya rasa begini, BUMN ini kan relevan dengan posisinya sebagai aktor negara, merupakan representasi dari negara. Sementara swasta ini bisa mendukung dalam konteks kompetisi, dalam konteks inovasi juga. BUMN menjadi integrator dari semuanya itu. Jadi BUMN swasta ini menjadi satu kesatuan yang mengupayakan EBT ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Misalnya saja, BUMN ini mengatur segala regulasi, sementara swasta ini mengembangkan inovasi. Nah, regulasi dan inovasi kemudian dikawinkan dengan baik. Saya rasa
EBT akan menjadi lebih efektif dan optimal. Karena ini kan kejar-kejaran, regulasinya mantap tetapi inovasinya tidak berbanding lurus. Atau misalnya inovasinya lebih duluan tapi regulasinya belum memadai. Saya kira kedua entitas ini, baik BUMN maupun swasta, itu seharusnya terintegrasi, bahkan berkolaborasi dan mendukung terjadinya kompetisi yang sehat untuk menghasilkan EBT yang mumpuni bagi Indonesia. Saya rasa begini, saya melihat Menteri ESDM ini lebih cenderung memiliki rasa untuk membuat kebijakan yang relevan dengan kebijakan konvensional ya, migas konvensional, fosil tentunya. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena sampai hari ini political will ini belum nampak. Belum nampak soal EBT, meskipun banyak terlihat di dalam prospek kebijakan yang seolah-olah berpihak pada EBT, misalnya subsidi, ya, misalnya membuka ruang selebar-lebarnya soal adanya produk dari luar negeri, soal mobil listrik dan lain sebagainya, atau kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik. Memang secara nyata itu terjadi, tetapi saya melihat belum ada upaya yang menjadikan EBT ini menjadi utama. Karena yang saya bilang tadi, infrastruktur belum siap, jaringannya belum siap. Bahkan keberpihakan kepada konstelasi di luar dari konstelasi perkotaan untuk menggunakan instrumen ini sebagai yang utama itu juga belum mumpuni. Jadi saya kira bahwa Menteri SDM ini bukan tidak mampu, tetapi masih menghitung, mengkalkulasi apakah EBT ini memang benar-benar menjadi kebutuhan utama, atau jangan-jangan fosil atau migas ini masih relevan di beberapa dekade ke depan ini. Ya, saya melihat justru begini, pemerintah ini masih bermain kepada sesuatu yang posisinya adalah bagian yang awal atau bahan mentahnya, jadi diekspor. Tapi mengelolanya kembali itu kapasitas pemerintah atau kapasitas negara Indonesia belum mampu. Artinya masih sepanjang menjadi supplier saja. Tetapi regulatornya, kemudian sebagai produsennya ya, inovatornya di dalam konteks EBT juga belum terlihat secara nyata, secara realitas. Artinya Indonesia masih menerima saja, menerima produk dari luar negeri, meskipun suppliernya dari Indonesia, tapi produk yang sudah jadi pun masih diimpor ke Indonesia, belum bisa menjadi eksportir. Nah, saya rasa itu kelemahan Indonesia. Jadi untuk persaingan atau percaturan di transisi energi global, harusnya Indonesia semua komponen itu harus masuk ke Indonesia. Ya, posisi itu harus dimainkan secara strategis oleh Indonesia. Meskipun hari ini saya rasa bahwa saya yakin bahwa Indonesia ini sedang berada pada rel yang benar, meskipun agak lambat. Berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, tidak hanya entitas migas, entitas transisi energi ataupun EBT yang menjadi kekuatan. Tapi bagaimana Indonesia tidak terlepas dari pengkondisian masyarakat yang sudah aware, sudah mengerti soal EBT ini penting, migas bisa kita tinggalkan. Ini juga harus dikondisikan. Kalau sampai dalam beberapa dekade ke depan sebelum 2045 masyarakat Indonesia belum memahami akan urgensinya penggunaan EBT sebagai substitusi strategis, pengganti daripada migas atau fosil konvensional, saya rasa itu akan menjadi nihil. Tapi ketika itu dilakukan dengan political will, ya, pemerintah, kemudian sinergi BUMN, kemudian swasta juga bergerak dalam konteks inovasinya, dibiarkanlah swasta untuk berinovasi dalam konteksnya Indonesia, saya rasa itu akan mendukung terjadinya Indonesia Emas 2045.